Bab 79. Pasti pernah mendengar tentang Kaisar Dewa. Mendengar pertanyaan dari Louis Lu, tubuh Andrew Chen tersentak, lalu dia terdiam. Ternyata memang ada sesuatu. Tatapan Louis Lu menjadi dingin, lalu niat membunuh muncul dari wajahnya, dan dia berteriak, jika tidak ingin keluarga Chen musnah, maka ceritakanlah semua tentang masalah 15 tahun lalu tersebut. Tuan Lu mohon ampun. Andrew Chen bersujud, lalu dengan suara bergetar dia berkata, kebakaran 15 tahun lalu itu memang aku yang melakukannya, namun semua itu bukan karena niat aku melakukannya karena ada orang yang memerintahkan aku. Aku sudah tahu pasti ada sesuatu, siapa yang memerintahkanmu, katakan. Louis Lu berteriak, aku tidak tahu. Wajah Andrew Chen terlihat pucat, namun pada akhirnya dia justru menggelengkan kepalanya. Louis Lu marah besar, dia langsung menendang kepala Andrew Chen, dan berkata, sudah akan mati, namun masih melindungi dalang di balik semuanya. Aku lihat kamu sama sekali tidak memikirkan nasib keluarga Chen. Andrew Chen terguling di atas tanah, lalu memohon dengan ketakutan, Tuan Lu jangan marah. Bukannya aku ingin melindunginya, namun karena aku benar-benar tidak tahu orang itu. 2. Louis Lu sekali lagi menendangnya, lalu dengan tatapan yang mencekam dia berkata, kamu berani menipuku. Jika kamu tiada tahu orang itu, kenapa kamu membantunya membakar panti asuhan? Apakah kamu pikir aku bodoh? Bukan Tuan Lu, orang ini juga seorang pembela diri. Aku tidak berani berkhianat darinya. Lagi-lagi seorang pembela diri. Louis Lu tercengang sejenak. Tiba-tiba, di dalam ingatan Louis Lu, seperti ada ingatan samar yang sedang terbuka, lalu perlahan-lahan menjadi jelas. Dia ingat, saat kebakaran terjadi di panti asuhan terjadi, sudah jelas dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun di saat itu dia justru terikat oleh sebuah energi, jadi dia sama sekali tidak dapat bergerak. Benar, seperti itu. Setelah ingatan ini muncul, Louis Lu semakin yakin, kebakaran itu pasti hanya untuk mengincari dirinya saja. Benar-benar sangat aneh. Jika memang ada orang yang ingin membunuhnya, bukanlah langsung saja bertindak. Untuk apa melakukan semua ini, bahkan membakar panti asuhan? Lalu, mengenai ingatan ini, kenapa tiba-tiba menghilang, lalu baru teringat lagi di saat ini? Louis Lu mengerutkan alisnya dalam waktu yang sangat lama. Pertanyaan yang pertama dia tidak tahu, tetapi pertanyaan yang kedua tidak sulit untuk dipikirkan. Yang menyegel ingatannya seharusnya adalah guru Tao itu. Kekuatan sihir tanpa nama yang Louis Lu pelajari harus memiliki kondisi hati yang tenang. Jika memiliki keinginan untuk balas dendam, maka selamanya tidak akan bisa dia kuasai. Mengenai identitas dari pelaku yang sebenarnya, mungkin guru Tao mengetahui beberapa hal. Tetapi saat ini Louis Lu sama sekali tidak dapat menghubunginya. Ketika dia kembali dari lokasi perang, dia sudah kuil Tao, namun dia sudah tidak melihat sosok guru Tao tua itu. Selain itu, guru Tao tua selalu bersikap misterius, meskipun Louis Lu telah memeriksanya ke 72 macam situs gelap, dia tetap tidak dapat menemukannya. Hal ini benar-benar membuat sakit kepala. Saat ini, Andrew Chen kembali berkata, aku tidak tahu identitas orang itu, aku hanya ingat satu ucapan darinya, dia berasal dari ibu kota. Ibu kota. Mata Louis Lu sekali lagi menyipit, beberapa saat kemudian dia baru berkata, meskipun kamu bukan pelaku pertama dari kebakaran itu, namun kamu tetap pelakunya, jadi aku harus mematahkan kedua kakimu, seharusnya hukuman ini tidak keterlaluan bukan? Setelah berkata Louis Lu langsung menginjak kedua lutut Andrew Chen dengan sangat cepat. Krek, tulang hancur. Andrew Chen mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras.
Tetapi dia tidak berani mengeluh, karena hukuman ini sudah sangat baik baginya, setidaknya nyawanya dapat terselamatkan. Setelah menghukum Andrew Chen, Louis Lu berdiri di taman kediaman keluarga Chen, setelah itu memandangi langit dengan tatapan yang tajam. Ibu kota, pebela diri, semakin lama benar-benar semakin menarik, teka-teki ini akan aku selesaikan. Beberapa saat kemudian, Louis Lu menarik pandangannya, lalu membawa mayat dari lipan 7 warna keluar dari kediaman keluarga Chen. Saat ini hatinya terasa hampa. Tunggu aku tiba di ibu kota, aku pasti akan mendapatkan kesempatan baik. Leo memandangi Giring Chen dan Andrew Chen, lalu tersenyum dingin sembari berkata, apakah kalian tahu siapa orang itu? Giring Chen menggertak giginya, dan tatapannya tertuju pada Leo. Leo juga tidak langsung memberitahu jawabannya, dia hanya membawa Hien Sun dan yang lainnya melangkah keluar dari taman. Beberapa saat kemudian, sebuah suara merambat masuk ke dalam taman. Giring, kamu pasti pernah mendengar tentang Supreme Dragon atau Kaisar Dewa bukan? Duang. Petir seperti menyambar di atas langit. Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Louis. Dewa Naga Pelindung Negara. Seluruh keluarga Chen berdiri di sana dengan tubuh yang bergetar, kemudian rasa takut di tatapan mereka sama sekali tidak menghilang. Ah! Giring Chen menjerit dengan keras, karena terlalu takut, dia langsung menyemburkan darah ke atas peti mati. Malam itu, keluarga Chen segera menghapus seluruh artikel yang mengkritik Hailey Ye dan Louis Lu, kemudian melakukan klarifikasi atas nama surat kabar kota Jiang. Mereka mengatakan semua ini adalah perbuatan Titan Gu, semua ini karena dendam pribadinya, jadi dia menyebarkan desas-desus yang seperti ini. Saat ini kondisi sudah berubah, netizen tidak lagi memarahi Hailey Ye. Saat ini mereka justru mulai menodongkan mata tombak ke arah Titan Gu yang ternyata jahat ini. Keesokan harinya, keluarga Chen menyebarkan sebuah berita baru lagi, Giring Chen dan Andrew Chen sendiri yang turun tangan, mereka melakukan minta maaf di depan banyak media. Di waktu yang bersamaan, keluarga Chen mengumumkan untuk keluar dari kota Jiang dalam waktu setengah bulan. Lalu mereka akan melepaskan seluruh bisnis dengan lelang dalam harga yang rendah. Ketika kabar ini keluar, seluruh kota Jiang gempar. Keluarga Chen ini adalah penguasa nomor 1 Jiang Utara, bahkan saat ini mereka masih terus berkembang, bagaimana mungkin di saat ini mereka melepaskan segalanya? Jawaban dari pertanyaan ini tidak ada yang tahu. Karena kejadian kemarin di kediaman keluarga Chen, jadi hanya keluarga Chen yang mengetahuinya, sedangkan mereka tidak berani mengungkitnya karena khawatir kepala mereka terpenggal jika salah berkata. Satu-satunya yang dapat dijelaskan adalah, keluarga Chen telah mengusik tokoh yang besar, dan tokoh itu jauh lebih mengerikan daripada Raja Jiang Selatan. Semua orang sekain penasaran, siapa yang sebenarnya berada belakang Hailey Corp, hingga dapat membuat keluarga Chen begitu ketakutan. Seketika semua orang memiliki banyak pendapat. Namun yang dapat dipastikan adalah, kota Jiang yang sekarang akan menjadi kota Jiang milik Hailey Corp. Bersambung.